guys, kembali lagi dengan Miss Setia dan Uwi. Nah, hari ini kita mau belajar ya guys, pelajaran Pancasila. Oke, tentang bab 5 nih guys, yaitu tentang, sebentar ya guys, tentang ayo bergotong royong. Kalian tahu nggak gotong royong itu apa? Wi tahu nggak? Ayo, apa gotong royong? tahu. Kita kasih tahu ya. Gotong royong itu artinya bekerja sama. Nah, jadi kita di sini mau belajar apa-apa saja contoh gotong royong di rumah maupun di sekolah. Oke guys, kita mulai ya. Sekarang Chloe akan mengerjakan latihan soal tentang ayo bergotong royong. Ikutin kita ya. Sekarang Miss ya guys yang pegang. Wi akan baca soalnya. Ini udah mulai, Wi? Ya. Dan Beneran? ya, jangan dipencet itunya. Berilah tanda centang pada pekerjaan yang harus dikerjakan sendiri. Berilah tanda silang pada pekerjaan yang dapat Serius banget nih guys. dikerjakan bersama anggota keluarganya. Nah, jadi ini perintahnya adalah kita kasih tanda centang kalau yang harus dikerjakan sendiri. Ya. Kalau berilah tanda silang pada pekerjaan yang dapat dikerjakan bersama anggota keluarga. Nah, gambar yang A, merapikan, menyiapkan makanan. Nih, ini orang tuanya. Ya. Nah, terus ini ada anak kecilnya. Tuh, kalau menyiapkan makanan sebaiknya bisa bersama-sama atau sendirian? Sendiri. Menyiapkan makanan, ada yang nyiapin minuman, nyiapin nasinya, lauk-lauknya. Itu sebaiknya dilakukan Dengan bersama anggota keluarga. Kita bisa membantu ibu berarti. dia sendirian. Iya, berarti ini kita apain? Centang atau silang? Silang. Iya, sekarang yang B. Yang B ini gambar apa, guys? Ini anak kecil. Sedang apa? Beresin sendiri. Nah, itu berarti kita kasih tanda apa itu? Tanda centang. Kalian jangan lupa ya guys, buku-bukunya, kamarnya harus dirapikan. Coba kita tanya Chloe, kamu pernah nggak merapikan tempat tidur kamu? Pernah kalau nggak ada bibi. Oh, kalau nggak ada bibi, Chloe apa yang Chloe rapikan di kamar? Di kamar. Nih guys, kita dengar guys. Itu taruh baju. Oh, dia. Gue lupa itu udah lama. Oh gitu. Tapi Uwi kalau misalnya nih mainan-mainan Uwi tuh habis selesai dimainin, Uwi rapikan sendiri atau Bibi yang merapikan? Gak tahu. Lupa. Guys, jangan ditiru ya. Ingat ya, kalau kita habis main, kita langsung rapikan sendiri ya guys. Uwi juga ya. Meskipun ada Bibi. Dulu banget. Meskipun ada Bibi ya guys, kita bisa rapikan itu sendiri tanpa harus Bibi yang ngerapiin atau apalagi mama ya, kita bisa sendiri. Oke, yang C, mencuci kendaraan nih guys. Ini orang tua. Iya, sebaiknya ini supaya bisa lebih mudah, lebih cepat cuci mobilnya Sama keluarga. iya betul. Pernah nggak Chloe bantu orang tua cuci kendaraan, motor atau mobil? Pernah sendirian saja. Itu bukan bekerja sama namanya kalau sendirian. Misal sama Cece. Suka itu cuci mobil. Oh, Wi suka cuci mobil. Kali Wi pernah sama mama, Wi ingat Wi cuci. Oh, Wi cuci. Bagus ya guys. Kita kasih jempol guys. Kasih like guys sama Wi guys. Sendirian jadinya Mantap. tanda silang. Iya, harusnya nih. Oke, nah ini nih. Nah, bisa nggak kita sebaiknya membantu ibu memasak guys? Bekerja sama guys. Bisa. Oke, berarti itu kita kasih tanda Silang. ya. Oke. Ini masih muat nggak sih memorinya? Masih muat. Oke, next nomor 2 ya guys. Sekarang Chloe sudah nomor 1 nih guys. Sekarang nomor 2, ada angin kencang guys. Ada angin kencang nih guys. Di tempat kalian panas atau dingin guys? Oke guys, kita lanjut ya guys. Abis ini Wi akan mengerjakan soal nomor 2. Kalian kalau tahu jawabannya komen ya guys. Nomor 2.
Baca gue. Peran setiap anggota keluarga berbeda-beda. Siapa yang harus berperan dalam Peristiwa berikut? Tulislah anggota keluarga yang memiliki peran tersebut. Nah, jadi kan kita tuh kan ada anggota keluarga. Sebutkan coba anggota keluarga Chloe ada siapa saja? 1. Cece. Betul. Kedua, mama, papa. Mama, papa. Terus Wi punya siapa lagi? Keluarganya. Ada Koko nggak? Ada Ii nggak? Ada. Nah, lu sebutkan. Ada Koko, ada Ii. Nah, Chloe tahu tidak sebagai anggota keluarga tuh, Chloe kan sebagai anak, apa nih yang bisa Wi lakukan kerja peran Wi di rumah? Ngapain? Berantakin mainan? Tidak. Melawan perkataan orang tua? Tidak. Berantakin kamar? Ya. Teman-teman, kata Uwi dia berantakin kamar. Itu bener nggak teman-teman? Komen ya. Ada Oh, komentar. Ya, tidak. Ya, tidak. Ada komentar itu. Oh my god, teman-teman. Kenapa harus diberantakin kamarnya? Kan kalau kamarnya rapi. Yang bilang, ya itu namanya Keva nggak boleh ya Keva ya, tolong ya Keva ya, kamarnya dirapikan. Uwi nggak boleh ditiru yang kayak gitu ya. Kamar tuh enak kalau rapi bersih. Iya, Uwi pernah itu tuh di hotel, di rumah Uwi pernah beresin. Di hotel, di rumah pernah beresin guys. Iya, pas malam, pas pagi. Gitu. Pagi 1 Uwi beresin. Nah, malam itu 2 Uwi beresinnya. Oh gitu guys. Nah jadi gitu ya guys ya. Nah sekarang kita lihat nih guys, yang A. Nah, menurut kalian ini kan gambar, ini kan adalah gambar kamar ya guys. Menurut kalian siapa yang merapikan kamar itu guys? Mama, papa, maksudnya ayah, ibu, atau anak guys yang merapikan kamar? Gini, ini berantakan ya. Ya, siapa yang merapikan kamarnya? Ini kan kamar anak nih. Ya. Nah, harusnya ngerapiin siapa? Mamanya, ibunya, atau ayahnya, atau Anaknya. Iya, ini anak. Tulis di sini. Anak. Ya, ini tugas anak. Oke. Lihat nih tulisan Uwi, guys. Tulisan kalian gitu enggak, guys? Nah, Uwi pakai huruf yang bersambung ya, guys. Nah, sekarang yang ini. Ini adalah apa ini, guys? Ayo komen, guys. Ini loh guys yang ada di atap rumah kita itu loh guys. Ya, Ini namanya atap atau genteng ya guys. Nah gentengnya bocor guys. Menurut kalian siapa nih? Ibu, anak, atau ayah yang bisa memperbaiki ini? Ayah. Bagus, pinter banget Chloe. Gimana kalian juga kan guys, tahu kan? Dan yang terakhir guys, udah kelihatan belum guys gambar yang C guys tuh di tangan Chloe guys. Nah dapur tuh guys. Nah, siapa nih? Uya mau bilang dulu. Siapa yang membantu ibunya masak? Tulis di komentar ya. Ayo lanjut guys. Nah. Ini jadi tugas siapa? Tugas mama. Iya, Bu. Ya, silakan tulis ibu. Wi, udah 9 menit loh, Wi. Papa. Hah? Papa. Ibu. Ibu. Oke, next number 3. Ya guys. Berilah tanda centang pada kegiatan gotong royong. Ingat ya guys, gotong royong tadi apa kata Miss Setia? Ya sama. Oke, kita lihat gambar yang A. Apakah mereka bergotong royong? Bergotong royong. Kata Chloe ini bergotong royong. Coba menurut kalian ini bergotong royong atau tidak? Iya. Oh iya betul katanya. Tulis di Bergotong komentar royong. ya guys. Kenapa bergotong royong guys? Karena dia membantu. Karena mereka saling membantu. Ibu sedang ngapain itu guys? Sapu. Ayahnya sedang apa?
lap jendela. Anak-anak sedang apa? Kakak sedang apa? Kakak lagi lap meja. Adiknya sedang apa? Cuci gelas. Nah, berarti mereka bekerja Sama. Oke, silakan Chloe kasih tanda Centang. kalau bekerja sama. Oke, gambar yang kedua guys. Tuh lihat tuh, mereka selesai makan guys, selesai minum teh. Nah tuh, anaknya ngelap meja guys. Iya. Terus ibu sama ayahnya merapikan cangkir-cangkir. Jadi mereka bekerja sama atau tidak guys? Bekerja. Iya betul. Oh iya, oke mantap. Ya, Banyak tulis yang di komen nih. Wi. komentar ya guys kalau kalian pernah merapikan sama keluarga. Yang C sekarang. Oh, lihat deh guys, yang C ini guys. Adiknya nangis, dia asik main nonton, mamanya lagi sibuk nyapu. Tanya, mamanya lagi nyapu, dia nggak lihat adiknya. Nah dia berantem, dia ambil HP iPad-nya. Harusnya sebagai kakak sama adik harus gimana kalau main? Harus bersama-sama, harus rukun, ya nggak berantem. Oke, berarti itu apa guys? Kerjasama atau tidak guys? Membuat adik menangis? Tidak. Silang. Dan yang D, ini dia guys, gambar yang D. Tuh lihat tuh guys, apa yang dia lakukan guys? Ibunya lagi mensiram tanaman, anaknya lagi belajar. Nah, dia menemani ibunya yang sedang menyiram tanaman. Iya guys, benar. Oke, berarti ada berapa yang benar? Ada 1, 2, 3. Oke, nomor 4. Lanjut. Kamar Nina berantakan, banyak mainan di lantai. Siapa yang memiliki peran untuk merapikannya? Kamar Nina berantakan. Siapa yang berperan merapikannya? Ayah, ibu atau anak? Iya, anak atau Nina. Nina ya. Nina. Siapa di sini yang punya teman namanya Nina? Komen ya guys. Nah, bilang Nina, kamu rapiin tempat tidur. Oke. Uy akan lanjut. Ya, wah, sekarang Chloe akan tarik garis nih guys. Tapi sebelum tarik garis dia mau baca dulu yang ini. Nilai-nilai positif dalam gotong royong. Nah, kenapa kita harus gotong royong? Karena dalam gotong royong itu kita akan meningkatkan rasa tolong menolong. Yang kedua kekeluargaan. Yang ketiga persatuan. Yang keempat korban. Nah, berilah tanda centang pada gambar gotong royong. Nih, lihat nih mereka nih. Yang mana nih guys? Boleh dicentang? Nah, mereka menebang pohon ya. Tapi kan nggak boleh, salah ya. Salah sayang, itu tidak baik itu ya nak. Iya. Yang B, wah dia menjemur pakaian. Baik nggak itu? Dia lagi ini nih pegang. Pegangin. Terus mamanya Ambil. memasang ke ini centang. Yang C, mereka bersama-sama merapikan boneka. Memasukkan mainan tuh banyak tuh ke dalam boxnya. Habis main mereka mau rapiin lagi. Dikira ini pistol. Pistol. Oke, berarti yang tidak baik adalah gotong royong yang sesuai. Uy mau baca ini. Boleh, silakan. Ayo guys, nemenin Uy ya. Yeah. Gotong royong merupakan ciri khas dan budaya Indonesia. Apa yang nilai-nilai dalam gotong royong? Ayo kita pelajarin bersama. Betul. Yang pertama. 1. Tolong menolong. Kita bekerja bersama-sama. Setiap orang saling menolong. Pekerjaan terasa lebih ringan. 2. Kekeluargaan gotong royong. Tunggu dulu Chloe. Tadi katanya kalau kita tolong menolong pekerjaannya jadi apa? Jadi ringan. Lebih ringan dan cepat selesai. Oke Oke. guys, ayo lanjut Lanjut. lagi. Number 2.
Nomor bercerminkan kebersamaan meningkatkan rasa keluarga. 3. Persatuan kebersamaan dalam gotong royong dapat mempererat persatuan. Tanpa persatuan pekerjaan sulit selesai. Rela berkorban. 4. Rela berkorban. Saat gotong royong kita harus rela berkorban. Tenaga, waktu, dan pikiran kepenting bersama utamakan. Gotong royong akan berjalan lancar. Nah, udah jelas ya guys ya. Ada 4. Kira-kira Wi apal nggak ya? 1 apa tadi Wi? 1. Nilai-nilainya apa Wi? 1. Oke, Wi lihat dulu ya. Tolong menolong. 2 kekeluargaan. 1 tolong menolong, 2 kekeluargaan. Nah, mulai nih guys nih. Oke, sudah siap Wi? Oke. Sebutkan nilai-nilai positif dalam gotong royong. 1. Ya. Itu adalah Mulai nih guys. Kayak gini nih misalnya yang ngadepin Wi nih guys kalau lagi belajar. Apa tadi? Ya ampun guys, dia lupa. Tolong menolong. Oke, 2. Itu adalah persatuan. Kekeluargaan. Kekeluargaan. 3. Itu persatuan. 4. Berkorban. Rela Oke, sekali lagi ya, Wi sebutin ya guys, dengerin ya. 1. Nilai-nilai positif dalam gotong royong. 1. Tolong menolong. 2. Itu adalah kekeluargaan. 3. Tambah penuh lagi nih Wi. Stop dulu ya. 3 apa? 3. Persatuan. Dan yang terakhir? Berkorban. Iya, oke guys. Bisa ditutup dulu nggak? Udah penuh belum? Masih lanjut aja? Lanjut ya. Oke, sudah. Oke, lanjut. Oke, sekarang Wi akan menjawab soal latihan guys. Ini ya guys. Oke guys. Ya Wi, soal latihan Wi, tarik garis Wi. Hubungkan kalimat dengan nilai gotong royong yang sesuai. Saling membantu agar pekerjaan lebih terasa ringan. Yang mana itu Wi? Rela berkorban, tolong menolong, kekeluargaan, atau persatuan? Saling membantu. Tapi kita lembas saja ya guys. Ini ya guys, kalau kalian tahu, kalian akan dapat skor. Kalau Wi tahu, Wi dapat skor. Oke. Nah, pertamanya guys. Nih, saling membantu agar pekerjaan terasa lebih ringan. Nah, guys, kalau tahu nomor A ini kalian komentar ya. Oke, itu jawabannya adalah apa kalau saling membantu? Berarti dia apa? Tolong menolong. 100 buat Chloe. Gimana nih jawaban kalian guys? Oh, benar semua. Mereka juga jawab tolong menolong nih Wi. Nanti kita lihat komentar kita ya. Oke, next nomor 2. Nah, nomor 2 ya, B. B ya guys. Nah, baca dong Wi, biar kepentingan bersama dibandingkan kepentingan pribadi. Berarti dia apa Wi? Ini keluargaan. Dia Persatuan. Kok persatuan? Berarti dia sudah berkorban Wi. Artinya dia rela
berkorban. Nah, itu Wi rela berkorban. Coba kalian komen ya. Komen, nanti kita lihat komentar kalian ya. Kalau kalian benar, nanti aku akan subscribe channel kalian ya guys. Nah, itu adalah. Nah, sekarang C bersatu. Nggak kebaca nih Setiawi. Nah, C sekarang bersatu. Nah, dan bersatu. bekerja sama agar bekerja cepat selesai. Berarti apa? Kekeluargaan atau persatuan? Bersatu. Persatuan. Pinter. Ingat aja udah bersatu ya berarti persatuan ya. Mereka bersatu. Dan yang terakhir baca dulu Wi. Menjaga hubungan. Kalian coba komen ya lagi. Oke. Nah, ini mudah nih guys. Tinggal satu lagi, menjaga hubungan baik dengan saling mengenal satu sama lain. Berarti Nah, adalah pasti kalian tahu semua kan? Itu adalah kekeluargaan. Ih, Chloe pinter, Chloe cantik, Chloe pinter, Chloe pinter. Banyak banget yang kasih pujian, ya ampun. Luar biasa deh. Thank you ya guys. Thank you ya guys. Ada lagi loh yang harus Chloe kerjakan ya guys. Dia harus selesai bab 5-nya ya guys ya. Karena besok dia mau susulan guys. Nah, lalu tentang macam-macam gotong royong guys. Contohnya apa guys? Berkebun. Terus bisa. Nah, guys, kalian pernah berkebun nggak? Kita tanya Uwi pernah berkebun nggak Uwi? Berkebun itu apa? Nah, kita baca ya berkebun itu apa ya? Tahu berkebun itu adalah, baca dulu kita. Ya, silakan. Kita baca yang di atasnya dulu guys. Oke, macam-macam gotong. Kalian mau baca juga kan? Nah guys, nih apa sih macam-macam gotong royong di lingkungan rumah. Nah, ayo guys kita baca apa saja pekerjaan di rumah yang dapat dilakukan secara gotong royong. Perhatikan contoh-contoh berikut. A. Berkebun sebaiknya dikerjakan bersama dengan gotong royong. Berkebun akan cepat selesai. Kita dapat membantu pekerjaan yang ringan. Contoh, menabur bibit yang akan ditanam. Oke, jadi menabur bibit yang akan ditanam. Misalnya nih, kita mau nanam apa contohnya? Ayo. Mau nanam apa? Cabe. Mau nanam apa lagi? Sayur-sayuran. Nanam buah-buahan. Nanam buah-buahan juga itu berkebun, guys. Ya, guys. Ya. Oke, yang kedua apa lagi gotong-gotong royongnya? B ya, guys. Yang B apa, Chloe? Katanya ada komen. Membersihkan rumah. Oh, membersihkan rumah. Aku pernah, Chloe. Aku pernah nih, ada yang komen. Aku pernah, Chloe, membersihkan rumah. Kalian tulis komentar ya kalau pernah bersihkan rumah sama keluargaan. Nah, ya B Membersihkan. ya. Nah, B ya. Iya. Membersihkan. Kalian baca ya kalau bisa baca. Membersihkan rumah sebaiknya dilakukan bersama-sama. Kita dapat menentukan pekerjaan yang ringan. Contoh, mengelap meja dan merapikan mainan. Nah, contohnya apa katanya? Mengelap meja dan merapikan. Mainan. Itu contoh sederhana. Nah, mau tanya dulu ya guys. Oke. Nah, dengan Siapa nih yang pernah merapikan meja, merapikan mainan? Siapa ya, tulis di komentar. Ayo guys, kita lanjut. Nah, sekarang 2. Gotong royong di lingkungan sekolah. Apa saja pekerjaan di sekolah yang dapat dilakukan secara gotong royong? Apa aja, Wi? Contoh-contoh berikut. Yes. Apa aja, Wi? Yang pertama apa? Pertama, Yes. Melaksanakan. Apa itu? Piket. ini Melaksanakan piket kelas. Jadi piket kelas itu membersihkan kelas. Ada yang menghapus apa itu? Papan tulis. Ada yang membuang sampah, ada yang ngelap meja. iya ada yang Nah, Wi boleh baca deh. Iya, Wi boleh baca deh di sekolah.
Baca Wi, keterangannya Wi di Ada sekolah. yang sapu juga guys, lihat nih. Iya. Wi, baca dulu keterangannya. Di sekolah ada jadwal Di sekolah ada jadwal piket dikerjakan oleh berapa siswa. Nah, ayo guys kita lanjut ya guys. Tadi piket kita sampai dilaksanakan bersama piket dikerjakan oleh bersama siswa. Piket teman-teman. dilaksanakan bersama teman-teman. Sebelum piket kita membagikan Tugas. Petugas piket mendapatkan tugas-tugas dibagi dengan adil. Saat piket kita tolong menolong. Contoh, teman kesulitan Menggeser meja. kita. Membantu teman kegiatan terasa lebih ringan. Oke. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa? Menyumbang B. Menyumbang untuk teman yang mendapat. musibah. Oke. Tahu nggak musibah itu apa, guys? Kalian tahu gak? Nggak tahu, Chloe katanya. Coba Wi kasih tahu apa itu. Gue gak tahu juga. Oke, Miss Setia kasih tahu ya. Jadi musibah itu bisa jadi bencana alam, bisa jadi di luar kendali manusia juga. Contoh misalnya bencana longsor, gempa bumi, kebanjiran, atau misalnya dipanggil Tuhan keluarganya jadi berduka cita. Itu namanya musibah. Nah, kenapa kita harus menyumbang, harus menolong atau harus gotong royong sama teman yang sedang terkena musibah? Tahu nggak kenapa? Contoh, misalnya rumahnya kebakaran nih teman-teman. Dia dapat musibah, rumahnya kebakaran teman-teman. Nah, dia kehilangan baju kan, terus apalagi sepatu, semuanya dia nggak ada. Nah, kita punya misalnya nih ada baju yang masih bagus yang nggak dipakai lagi, kita bisa nggak kasih ke dia, sumbangin aja? Bisa. Dia nggak ada lagi sepatu sekolah kita misalnya ada lebih dari 2, kita boleh nggak kasih 1 sepatu kita sama dia? Boleh. Nah, itu namanya bergotong royong ya, memberikan sumbangan kepada yang terkena musibah. Lanjut lagi Wi. Sorry guys. Tadi kita sampai sini kan. Ya. Gotong royong tidak hanya merupakan pekerjaan. Gotong royong dapat berupa bantuan sosial. Contohnya, gotong royong saat mengumpul teman mendapatkan musibah. Kita mengumpulkan sumbangan. sumbangan itu dapat meringankan Beban teman. Lihat deh di gambarnya itu, dia lagi bantu temannya. Ya. Oke, keren Wi ya, guys. Abis itu ada lagi nggak latihan Wi di situ terakhir Wi? Terakhir abis itu kita mau close. Latihan soal Wi, latihan soal. gotong royong nih. Latihan soal Wi. Latihan soal coba yang. Masih banyak gotong royong. Gotong royong bersama tetangga ya. Nah, habis itu sudah satu halaman lagi. Oke, yuk gotong royong terhadap tetangga. Sini Miss Setia gantian. Nah, yang videoin. Oke, jadi gotong royong bersama tetangga. Kita dan tetangga itu dapat bergotong royong. Ya, gotong royong bisa dilakukan di sekitar rumah. Apa saja yang bisa kita lakukan? Misalnya nih lihat ini ya, kerja bakti. Aduh sorry guys, ada iklan. Membersihkan lingkungan ini guys, membersihkan lingkungan, bersihin sampah-sampah. Terus yang B, gotong royong bersama tetangga ya. Yang C, ini lihat nih yang Setia tadi bilang, rumahnya kenapa guys? Kebakaran. Jadi kita gotong royong memperbaiki jalan yang rusak atau membantu tetangga yang terkena musibah. Nih rumahnya kan kebakaran. Nah, jadi kita bisa kasih bantuan. Apa contohnya? Mau kasih apa ke mereka? Kasih uang boleh nggak? Boleh. Kasih makanan boleh nggak? Boleh. Boleh banget. Kasih obat-obatan? Menyiram
bantu menyiram, tapi harus hati-hati ya guys ya, jangan sampai terkena api. Nah, yang keempat adalah tradisi gotong royong. Nah, tradisi gotong royong di Indonesia ada namanya Rambu Solo. Rambu Solo adalah upacara pemakaman tradisi dari Toraja, Sulawesi. Masyarakat mengupacara ini dengan gotong royong. Nih guys, mereka kerjasama mengangkat ini guys. Nah, Kalian tahu dah ini apa guys? nah ini Tulis kain di komentar panjang. ya. Nah, terus ini yang B, marak, namanya ini tadi Rambu Solo, yang namanya Marakabola. Artinya tradisi pindah rumah. Lihat nih guys, diangkat guys rumahnya guys, bayangin guys. Masyarakat memindahkan rumah dengan mengangkatnya bersama. Rumahnya dia bisa diangkat loh guys. Terus yang D, keren banget, yang dinamanya Sinoman. Sinoman dilakukan masyarakat Jogja, warga menyiapkan acara salah satu warga bersama-sama gitu ya guys ya. Oke, lalu ini manfaatnya gotong royong. Tadi pekerjaan jadi lebih ringan, rumah menjadi lebih bersih dan rapi. Lihat nih, rumah Wi bersih, rumah Wi rapi loh teman-teman. Kalian mau lihat kan kebersihan dulu ya guys, nih guys. Nah, kalian mau lihat kamarnya nanti ya. Nanti aja. Ya. Yang ketiga, makin disayang orang tua. Siapa di sini yang pengen disayang sama mama papanya? Cepat tulis di komentar ya. Oke. Nah, kalau kita bisa melakukan itu semua, pasti mama papa kita semakin sayang sama kita. Nah, itu yang di rumah. Kalau di sekolah gimana? Tugas pikir dapat cepat selesai kalau kerja sama-sama teman-teman, gotong royong sama teman-teman. Belajarnya gimana di kelas? Terasanya nyaman atau berantem-berantem? Tidak. Nyaman. Dan yang pasti kelas kita jadi bersih dan Dah. indah. Kelas siapa di sini yang bersih? Siapa? Wi itu berantakan padahal Wi udah rapihin. Ya ampun, Wi rapikan lagi. Wi ingetin teman Wi ya, aja kerja sama ya. Nah, gotong royong bersama tetangga juga banyak manfaatnya. Kerja bakti jadi cepat terasa lebih ringan dan cepat selesai. Makin mengenal tetangga, lingkungan jadi bersih dan lestari. Nih, bapak-bapak nih. Nah, ini ibu-ibunya nganter nyiapin makanan ya. Nah, sekarang Wi mau jawab dulu soal ya guys ya. Oke, dan nomor 1, abis itu kita udah ya guys. Nanti besok kita ketemu lagi. Nomor 1, yang ini aja deh guys. Nih, nomor 1 sampai 10 deh guys. Nah, 1 sampai 10 dulu ya Wi. Coba Wi kerjakan. Nomor 1 mana pensel Wi ya guys. Oke. Sekarang gantian Miss. Kita Next. beresin dulu ya guys. Oh, lihat nih Wi merapikan. Nah, ini contoh nih guys. Nah, ini yang harusnya bisa dikerjakan sendiri. Nah, dimasukkan lagi ke dalam kotak pensil supaya apa? Tidak berantakan. Nih bersih ya, rumah Wi juga bersih ya guys. Wah, keren banget ya ampun. Oke guys. Wi, nanti keburu penuh ini memori Wi. Nah, sudah guys. Oke, sekarang Wi. Nah, ini guys, dia udah selesai. Ditutup Wi biar tidak kalau jatuh dia nggak beramburan lagi. Oke. Wi akan lanjut ya guys. 10 soal ya guys. Soal nomor 1. Nah, soal nomor 1. Ya. Ini ya. Ya, atap rumah. Atap rumah bocor saat hujan. Anggota keluarga yang sebaiknya memperbaikin adalah Siapa guys? Ayah, ibu atau anak? Kalau ada silang guys. Nomor 2 benar ya guys, jawaban Wi ya. Nomor 2. Kalian komentar ya kalau kalian komentar kalau tahu ya. Nomor 2 guys. Nomor 2, contoh tugas anak di rumah adalah mengganti lampu yang rusak, mengerjakan PR atau memasak guys. Masak. Hah? Kok memasak tugas anak? Bukan. Tugas anak mengerjakan PR. Nah, sekarang Ketiga, guys. ketiga ya. 3 contoh pekerjaan yang harus dikerjakan sendiri adalah merapikan meja belajar. Nah, itu meja belajar bisa dirapiin sendiri nggak? Bisa. Bisa ya. Membersihkan halaman. Nah, itu bekerja sama berkebun bergotong royong. Berarti yang sendiri yang mana? Iya, pinter. Next, number 4. Nomor 4. Pekerjaan yang dilakukan bersama-sama akan terasa lebih ringan. Sulit, berat atau ringan? Ringan. Nih. A, B atau C? Oke, nomor 5.
nilai positif Dalam- dalam gotong royong antara lain Tadi nilai positifnya apa? Kekeluargaan, perpecahan, atau egois? egois. Kok egois nilai positifnya? Itu tuh kekeluargaan. Iya, nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Gambar berikut. Gambar tersebut menunjukkan gotong royong. Di mana ini, Nak? Di rumah, di taman bermain, atau di sekolah? Teman bermain. Hah? Bukan di rumah. Iya. Ini halaman. Betul. Pintar, Wi. Nomor 7. 7 guys, nomor 7. Contoh gotong royong di lingkungan sekolah adalah memperbaiki pos ronda, melaksanakan piket kelas Bersihkan ruang keluarga. Yang mana? Di sekolah. melaksanakan Pintar, Wi. Nomor 8. berikut yang bukan manfaat melaksanakan tugas pikir kelas secara gotong royong adalah Apa, Wi? cepat selesai Iya, mendapatkan yang bukan. pujian dari ibu. Pekerjaan terasa lebih ringan. Yang bukan loh, Wi. Berikut ini yang bukan manfaat. Yang bukan manfaat, cepat selesai, ya. Mendapat pujian, ya. Pekerjaan terasa lebih ringan. Kok bener semua sih? Salah dia nih. Selesai mendapat pujian dari ibu. Udah, berarti mendapat pujian dari ibu. Kita nggak perlu pujian dari ibu, ya. Manfaat gotong royong di rumah antara lain Rumah menjadi bersih dan rapi. Pekerjaan di rumah. di rumah terasa lebih berat. Cek. Pekerjaan di rumah selesai lebih lama. Yang mana manfaatnya, Nak? Rumah menjadi bersih. Iya, dan pasti rapi. rumah kita jadi bersih dan rapi dong. Terakhir. Terakhir nomor 10 guys. Nah, perhatikan gambar berikut guys. Lihat nih, ada bapak-bapak ya. Nah, lihat ya, manfaat gotong royong pada gambar adalah lingkungan menjadi Jadi bersih. B. Anak-anak dapat bermain di tanam kendaraan dapat lewat jalan itu dengan aman. Yang mana nih, guys? Manfaat gotong royong pada gambar adalah lingkungan jadi bersih. Di tanaman. Iya. Kendaraan dapat lewat jalan itu dengan aman. Jadi jawabannya yang mana? Kan itu bukan taman. Iya. Oke, sampai di sini dulu, guys. Coba Oke guys, sampai situ saja ya guys. Besok kita lanjut lagi nggak, guys? Besok kita lanjut lagi ya, guys. Iya guys. Abis ini bye dulu. teman-teman mau denger Ukluy mau nyanyi lagu Soleram nggak? Dia mau ambil nilai. Mau. Oh, mau, Wi. Oke, coba, Wi, nyanyiin sekali, Wi. Ya. Nyanyiin sekali, Wi. 1, 2, 3. Soleram, soleram, anak yang manis, anak manis janganlah dicium, sayang kalau dicium, merahlah pipinya. 1, 2, 3 dan 4, 5, 6, 7, 8. Kalau Tuhan dapat kawan baru, sayang kawan lama jangan dilupakan, jangan. Oke, tepuk tangan. Wih, Ukluy keren banget. Bye bye, guys. Oke guys, sampai situ saja. Bye dulu guys sama Mi. Bye. Nih, Bye bye. nih. Bye. Bye guys.